Shri Radha Madhava Ki Jai, Shri Radha Gopinath Ki Jai, Shri Radha Gopal Ki Jai, Shri Jagannath Balaram Subhadra Devi Ki Jai, Shri Gauranta Ki Jai, Shri Panchatattva Ki Jai, Shri Giriraj Govardhan Ki Jai, Shri Prabhupada Ki Jai, Shri Gurudev Ki Jai. All glories to Sri Devotees. Segala puja kepada semua yang ada di sini. Segala puja kepada semua yang ada di sini. Segala puja kepada Sri Guru dan Sri Guru. Nitai Guru Purana. Amagyanatimirandasya Gyananvyanassalakaya Chaksurun militan yena tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Gauragovinda Swaminiti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Patasya Desatari. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam. Vandeham Sri Guru Sri Yutam Tadakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Satanamitam Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandu Jadapate Gopisa Gopika Kantara Namaste Tata Kanchana Gauraki Radhe Gavani Swade Risavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhata Vrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhata Vrinda. Hare Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So, all devotees, materi semuanya. Malam ini kita lanjutkan saja kelas dari tadi siang. Masih beberapa topik yang dari tadi siang kita sudah membahas bagaimana kita bisa bertemu dengan guru kerohanian yang dapat dipercaya, dan juga sudah dijelaskan juga jangan kita mencari kesalahan. Kemudian guru darsan, dan juga dan cerita yang sudah kita sampaikan juga dalam logika dari apa namanya sip ya, kemudian logika dari kedai ya, Sunanda Gandharwa. Artinya kita hendaknya ketika kita mencari guru kerohanian ataupun belajar kitab suci, hendaknya dari sumber yang dapat dipercaya ya. Jangan kita menerima pengetahuan yang tidak jelas dari mana sumbernya, seperti itu ya. Sehingga dengan cara demikian kita mengurangi kecenderungan kita untuk berbuat salah. Jadi sekarang kita akan menjelaskan juga tadi pagi tadi siang juga kita sudah menjelaskan yang menangis untuk guru, ini penting sekali. Sini Sila Gurudev mengatakan bahwa what I'm saying is from the previous Acharya. Jadi dia mengatakan apa yang beliau sampaikan di sini itu adalah dari Acharya terdahulu. Ya, nothing is mine. Ya, tidak ada sesuatu pun dari pikiran saya atau kata-kata saya. Not a single letter, bahkan tidak satu huruf sekalipun. I follow the path of the Acharya have shown. Ya, jadi saya hanya mengikuti jalan apa yang telah diberikan contoh ataupun disampaikan oleh para Acharya terdahulu. I have done that in my life and therefore I got my guru. Saya sudah melakukan di dalam hidup saya, dan karena itu saya mendapatkan bagaimana saya mendapatkan guru saya. That is my experience. Itulah pengalaman saya. Following what our Acharya says, what Shastra says, satu Shastra Guru, this is the process. Jadi di sini Sila Gurudev penjelasan bahwa mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh para Acharya, apa yang dikatakan oleh Shastra, ya, satu Shastra Guru, itulah yang harus kita ikuti, itulah proses kita. Ya. But have never followed it. But you have never followed it. Tapi malahnya kita tidak mengikuti semua itu. Ya. Kalian tidak mengikuti semua itu. I think you cannot understand it clearly. Ya. Saya kira Anda tidak mengerti hal ini dengan jelas. Apakah Prabulan tadi mengerti di sini juga? Ya. Artinya apapun yang kita lakukan dalam Sadhana Krishna ini, hendaknya itu didasarkan atas apa yang diajarkan, dijelaskan oleh ya, guru, sadhu dan sastra. Ya. Jika guru berbicara sesuatu yang lain, ya, bertentangan dengan sastra atau tidak mengacu kepada apa yang diajarkan oleh para Acharya dan sastra, maka
kita bisa menolaknya. Ya, itu yang. Jadi di sini Tuan Guru dan menjelaskan bagaimana proses yang beliau ikuti sehingga beliau mendapatkan Srila Prabhupada sebagai guru kerohanian beliau. Ya. Begitu pula kami dulu ketika guru kami itu yang pertama sudah jatuh, kemudian kita dapat masalah, ya. Dan kami melakukan puasa setiap ekadasi, kita puasa penuh dan berdoa kepada Srila Prabhupada agar beliau memberikan guru kerohanian yang sebaik dan se-qualified beliau. Dan akhirnya atas karunia Srila Prabhupada, atas karunia Sri Gauranga Mahaprabhu, kita mendapatkan Srila Gurudev sebagai guru kerohanian kami. Seperti itu. Ya, jadi kita mengikuti proses yang sama. Ya. You cry before Krishna, cry before Mahaprabhu. Jadi kita hendaknya selalu menangis di hadapan Sri Chaitanya Mahaprabhu dan juga di hadapan Sri Krishna. Please help me, please help me, please help me. Hendaknya kita menangis dari dalam hati kita, ya, supaya beliau selalu berkenan untuk menolong kita. Oh Guru, oh Krishna, ya, oh Mahaprabhu, tolonglah kami, tolonglah kami. Dan bagi yang sudah punya guru, ya, hendaknya berdoa terus-menerus supaya kita tetap bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam Sri Krishna ini. Karena ini adalah Kali Yuga, ini juga dunia material, ini adalah dunia masalah. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari masalah di sini. Apakah dia seorang penyembah ataupun bukan penyembah. Karena tinggal di dunia material yang sama, kita selalu juga menghadapi masalah, ya. Tapi ketika kita berlindung sepenuhnya di bawah kaki Padma Guru, berdoa kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, berdoa kepada Krishna, ya, maka beliaulah yang akan menolong kita. Beliau yang akan menunjukkan jalan kepada kita bagaimana kita keluar dari masalah tersebut. Ataupun dengan kata lain, ketika ya masalah apapun yang kita hadapi, ketika kita khusyuk dan selalu tekun dalam pelayanan bakti, ya, maka masalah itu tidak ada artinya sebenarnya, ya. Karena masalah itu baik bagi orang karmi ataupun orang yang bukan penyembah ataupun kita sebagai penyembah, masalahnya sama, gitu. Tapi mereka bisa tekun khusyuk dalam kewajiban mereka sehari-hari bekerja dan sebagainya. Dan kita juga harus seperti itu. Masalah apapun yang kita hadapi, kita hendaknya tetap tekun dan lebih bersemangat lagi di dalam bakti. Nah, inilah dijelaskan kita hendaknya selalu menangis. Krishna is in the heart and can understand. Karena Krishna berada di dalam hati kita sebagai Paramatma. Ketika kita sungguh-sungguh menangis dan sungguh-sungguh ingin serius dalam bakti ini, pasti beliau akan menunjukkan jalan dan menolong kita. Nah, di sini Guru menulis, oh, now he is crying. Oh, jadi Paramatma Guru kan, oh, sekarang murid ini sungguh-sungguh serius, sungguh-sungguh menangis dia sekarang. He will help you. Beliau pasti akan menolong kita. He will make arrangement that you get bona fide guru who is Krishna's true representative. Maka Anda akan mendapatkan guru dalam artian sebenarnya yang merupakan utusan ataupun wakil daripada Krishna sendiri. A confidential, intimate associate of the Lord. Jadi teman rahasia, teman intim dari Tuhan Sri Krishna. And then your life will be successful. Dengan cara demikian, ketika kita mendapatkan seorang guru kerohanian yang bonafide dan mampu kita mengikuti semua petunjuk ajarannya, maka yang hidup kita akan mencapai sukses. Don't be desperate. Ya, apa desperate? Artinya jangan kita kecewa ataupun patah semangat seperti itu, ya. There is no question of
despondency on the spot. Jadi tidak ada perlu merasa kecewa, merasa takut atau merasa sendirian seperti itu di dalam kesadaran Krishna ini. Ya. There is no pessimism here. It is all optimism. Ini juga selalu dijelaskan oleh Sela Gurudev dulu ketika akhir. Ya. Ketika itu masalahnya jauh lebih sulit. Tapi Gurudev katakan no pessimism in this life, in this Krishna consciousness, always optimism. Artinya tidak ada masalah pesimis ataupun kekecewaan dalam saran Krishna ini, karena ini selalu optimis gitu. Kalau orang di dunia material ini, ya, mereka sangat optimis dengan segala kegiatan yang dilakukan, usaha dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang ya usaha yang dia bangun gagal dan sebagainya, tapi dia tetap bertahan dan maju terus, akhirnya mencapai sukses seperti itu. Demikian pula kita dalam saran Krishna ini kita selalu diuji, ya. Dan ujian itu kalau kita mengerti bahwa segala ujian itu datang dari Krishna untuk menguji sejauh mana keyakinan kita, keteguhan hati kita untuk menempuh saran Krishna ini. Ya. Ketika kita mentolerir segala gangguan, segala kesulitan dan tetap tekun dalam pelayanan bakti, maka Krishna akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Jadi karena itu hendaknya kita selalu optimis, jangan pernah pesimis ataupun kecewa. Kalau kita kecewa, artinya kita masih ada keinginan material untuk kepentingan diri kita. Biasanya orang kecewa ketika apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi cita-citanya tidak terpenuhi. Ya. Tapi kalau kita bekerja sepenuhnya untuk Krishna, karena bukan kita yang menentukan hasilnya, Krishna yang menentukan hasilnya, dan juga hasilnya dalam untuk Krishna, bukan untuk diri kita. Jadi kenapa kita perlu kecewa? Karena bukan untuk kepentingan kita. Kita bekerja untuk Krishna. Krishna yang memberikan fasilitas. Ya. Kita hendaknya selalu berusaha semaksimal yang kita mampu. Tapi kalau tidak berhasil, ya karena Krishna yang menentukan hasilnya, bukan kita. Itu terserah. Kalau ada keberhasilan, ya serahkan pada Krishna. Kalau tidak berhasil juga serahkan pada Krishna. Seperti itu. Hanya mohon maaf, hamba tidak mampu untuk melakukan tugas ini dengan baik seperti itu. Dan mohon petunjuk bagaimana kami dapat melakukan tugas ini dengan baik seperti itu, maka Krishna akan menolong. Ya. Mahaprabhu is so merciful, Mahawadanya Avtara. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu beliau sangat penuh karunia. Karena itu beliau disebut Mahawadanya Avtara. Artinya di antara para awatara beliau yang paling berkarunia. Ya. Sila Kawiraja Swami dalam Chaitanya Charitamrita, ya, telah menggunakan kata adbhuta, artinya yang sangat luar biasa, yang sangat indah. Ya. Adbhuta, ya. Beliau menggunakan 3 kali kata adbhuta dengan istilah yang berbeda. Ya. Adbhuta Karunaya, Adbhuta Wadanyaya, Adbhuta Audarya. Wonderfully munificent. Munificent apa artinya? Ya. Murah hati, kan? Ya, sangat murah hati. Kemudian Adbhuta Karunaya, artinya yang maha murah hati, maha berkarunia. Adbhuta Wadanyaya, wonderfully merciful. Dia sangat penuh karunia, ya. Wonderfully magnanimous, ya. Ya, Adbhuta Audarya. Jadi sebenarnya ketika kata ini mempunyai makna yang sama, tapi beliau menggunakan 3 istilah, ya, tapi untuk menekankan betapa maha berkarunianya beliau. Beliau tidak pernah menghitung kesalahan orang lain ataupun kesalahan penyembah. Yang ada hanyalah karunia.
Tapi dalam kemunculan beliau dalam manifestasi yang berbeda, ya, beliau selalu memegang senjata tajam, ya, ada panah, ada cakra dan sebagainya, gada, ya. Tapi ketika beliau muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau tidak membawa senjata tajam apapun. Karena dalam kali juga ini semua orang tenggelam dalam lautan dosa. Kalau beliau memukul, maka semua penduduk dunia ini akan dihabisi seperti itu, ya. Tapi beliau tidak melihat kesalahan itu. Beliau hanya ingin memberikan kita semuanya prema, cinta kasih. Itu yang beliau bagikan. Karena dengan prema, dengan cinta kasih, itu dapat mengatasi segala masalah di dunia materi itu. This is Sriman Mahaprabhu. Itulah Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kai Vipohe, menangislah di hadapan beliau. Jadi beliau sudah di sini, ya, orang kita sudah di sini. Layani beliau dengan baik dan menangis selalu kepada beliau agar para penikmat di sini bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya pelayanannya dengan baik, dan juga semoga orang-orang lain juga bisa menjadi memperoleh kesempatan karunia dari beliau. Ya. Cry for Krishna to shower His mercy on you. Ya, berdoa, menangis kepada Krishna supaya beliau melimpahkan karunia-Nya kepada anak, kepada kita semua. It is the only thing required. Inilah satu-satunya hal yang kita butuhkan, ya. Don't try to mixture Krishna or his representative, the Guru, with your defective senses. Jangan kita mencoba menilai guru, mengukur guru, ya, utusan dari Krishna dengan indera-indera kita yang penuh kekurangan, ya. You will only be cheated. Kalau kita, ya, melihat guru dan menilai guru dengan pandangan material, maka kita hanya akan ditipu, ya. You should have complete unflinching faith in Mahaprabhu, Krishna and Sadhu. Kita semuanya hendaknya memiliki keyakinan yang kokoh, yang teguh, yang tidak pernah tergoyahkan, tidak menyimpang sedikit pun, ya, kepada guru, pada Vaishnava dan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. There is no other way. Tidak ada cara ataupun jalan lain selain itu. Jadi ini disampaikan oleh Sela Gurudev berdasarkan pengalaman beliau dan apa yang beliau praktikkan, apa yang beliau jalani, ya. Karena beliau melakukan apa yang beliau praktikkan berdasarkan Sadhu Guru Sastra dan mempraktikannya dengan baik, menjalaninya dengan baik. Selalu beliau menangis dan berdoa pada Guru dan Krishna, maka beliau mencapai sukses seperti itu, ya. Confirmation needed. Jadi untuk apakah apa yang kita lakukan apakah sudah benar ataupun tidak, maka harus ada konfirmasi ataupun acuannya, ya. Jadi penyembah bertanya, how do we discern between the prompting of Paramatma and the rambling of our mind? Nah, bagaimana kita bisa mengerti, membedakan antara karunia ataupun itu, apakah jawaban itu betul-betul dari Krishna, dari Paramatma, ataupun hanya rekayasa pikiran kita saja, seperti itu. Dan di sini Sela Gurudev menjelaskan, Krishna is there in your heart as Paramatma, Chaitya Guru. Jadi kita harus betul-betul mengerti bahwa Krishna berada di dalam hati kita sebagai Paramatma, sebagai Chaitya Guru, ya. He's your friend. Beliaulah sahabat sejati kita. Di Upanishad say, Dua Suparna Sayuja Sakyara, your friend is person prompt, but you cannot fear him. Jadi di sini jelasan di dalam kutipan pendek ini dari
Upanishad mengatakan ya dua swarsana sayuja sakya. Jadi sebenarnya sahabat kita, para mana dalam hati kita, beliau prompt, artinya beliau selalu memberikan kita inspirasi. Beliau selalu memberikan kita petunjuk, ya. Tapi karena kita bodoh, ya, kita tidak mampu untuk mendengar apa yang beliau, ya, kita tidak mampu mendengar pesan yang beliau sampaikan seperti itu. A liberated soul can hear, but conditioned soul cannot. Hanya roh-roh yang telah tersucikan, yang telah terbebaskan, mampu mendengarkan hal ini. Tapi kita sebagai roh-roh yang terikat tidak mampu untuk mendengarkannya, tidak mampu mengetahui hal itu. Ya. If within and without that prompting is confirmed by sadhu and sastra, then it is alright. Jadi, ya, ketika ya para sadhu dan sastra mengkonfirmasi, membenarkan hal tersebut, ya, maka itu adalah hal yang sebenarnya. Confirmation is needed. Inilah yang disebutnya konfirmasi itu dibutuhkan, diperlukan. Then you can understand, maka Anda bisa mengerti. Yes, that prompting was inside me. Jadi petunjuk, oh ya, petunjuk itu sungguh-sungguh dari dalam hati saya. Now the same thing has come out from the lip of sadhu. Dan sekarang hal yang sama muncul ataupun terpancar ataupun dikatakan oleh seorang sadhu guru. Ya. If Shastra also says the same thing, then it is confirmed. Otherwise not. Jika sastra kemudian membenarkan, ya, maka itu benar. Jika tidak, itu tidak benar. Conditioned soul cannot hear that Paramatma prompts. Kita sebagai roh-roh yang terikat tidak mampu untuk mendengarkan, ya, apakah inspirasi itu datang dari Paramatma, seperti itu, ya. Only a liberated soul can hear. Hanya roh yang sudah mencapai pembebasan dapat mendengar pesan langsung dari Paramatma. Ya. Though he prompts, you cannot hear because your heart is filled with that. Ya. Walaupun, ya, pesan itu disampaikan oleh Krishna dari dalam hati kita, tapi kita tidak bisa mendengarkannya karena hati kita penuh dengan debu, penuh dengan kekotoran. Ya. Welcome, Wiswan Prabhuji. Nice to meet you. Yes. Yeah. Clear the contamination, cleanse the dirt. Nah, untuk kita bisa mendengarkan apanya pesan-pesan ada petunjuk dari dalam hati kita dari Paramatma, kita hendaknya berusaha untuk membersihkan hati kita. Ya, bersihkanlah hati kita terlebih dahulu. Ya. Ya. Bersihkan kontaminasi itu, pencemaran itu, ya, and cleanse the dust, yang dibersihkan debu-debu itu. Ya. Your heart will be purified. Maka dengan cara demikian hati Anda akan tersucikan. Then you can hear, otherwise not. Maka kita akan bisa mendengarkan pesan dari Paramatma itu. Dan jika hati kita masih penuh dengan kekotoran, kama, kroda, loba, dan matsarya dan sebagainya seperti itu, kita tidak akan bisa mendengarkannya. Ya. Otherwise not. How will your heart will be filled? Ya. Otherwise not. How will your heart with a filthy heart? Ya. Bagaimana hati Anda itu penuh dengan kecemaran dan kekotoran seperti itu. Ya. Jadi di sini penyembah penjawabnya. Sometimes we cry for something and we get some help, but then we become again satisfied in life. Ya. Kadang-kadang, ya, kita menangis dan kita mendapatkan
bantuan ataupun petunjuk. Ya, tetapi kita kembali lagi berusaha untuk memuaskan diri seperti itu. Kemudian selalu Buddha mengatakan, they should always be crying. Artinya kita hendaknya selalu menangis dan ya selalu berdoa. Then we will always get help. Dan akhirnya kita pasti akan selalu mendapatkan bantuan tersebut. Not that you say, oh now I have gotten finished. Ya, jangan berpikir, oh sekarang saya sudah mendapatkannya. Akhirnya kita tidak menangis lagi, tidak berdoa lagi. Ya akhirnya ya segala sesuatu akan kacau lagi. They should always be crying. Ya, seandainya kita selalu menangis. I cannot get anything. Jadi kita selalu merasa, oh saya belum mendapat. Ya. Tapi pada umumnya ketika kita menghadapi masalah material, kita menangis sedih, ya. Tapi ketika kita tidak mampu berjapa ataupun tidak bisa mengikuti 4 prinsip dan sebagainya, ya, maka kita kering, gitu, tidak pernah menangis tidak pernah menyesal atas kesalahan kita di dalam proses kesadaran Krishna ini. Ya, jika keadaan kita seperti itu, bagaimana kita bisa maju dalam kesadaran Krishna? Kita akan semakin tenggelam di dalam di dalam urusan material seperti itu. Ya. Mahaprabhu was always crying. He has taught us to cry. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu beliau selalu menangis, dan beliau yang mengajarkan kita bagaimana kita harus menangis. Hari hari bolite nayane babenira, uttering the name of Hari and shedding tears. Dan inilah Sri Chaitanya Mahaprabhu, sambil bercucuran air mata beliau selalu menangis untuk Krishna. Seperti itu. Sekarang penyembah bertanya, you explain that to please you we have to become simple and not capricious. I was wondering what practical service is pleasing to you. Jadi penyembah di sini bertanya, ya, Anda menjelaskan, ya, untuk memuaskan guru rohani, memuaskan Anda, ya, kita harus menjadi sederhana dan bebas dari kepalsuan, ya. Jadi kalau kita ingin memuaskan guru dan Krishna, kita hendaknya menjadi sederhana dan, ya, jangan menjadi penuh kepalsuan ataupun penipuan seperti itu. I was wondering what practical service is pleasing to you. Jadi saya ragu ataupun ingin bertanya, pelayanan apa yang dapat memuaskan diri Anda seperti itu. Nah, di sini Srila Gurudev menjelaskan, that is individual, not general. Ya, individual artinya setiap penyembah, ya, itu mempunyai urusan ataupun hubungannya masing-masing dengan guru. Tidak semua penyembah mempunyai dedikasi dan hubungan yang sama dengan guru. Ya. For individual instruction, you come to me and I will speak. Jadi untuk mendapatkan, ya, tugas-tugas pribadi, secara pribadi murid itu datang kepada guru dan bertanya, maka guru akan memberikan perintah itu. Ya, seperti Srila Prabhupada mendapatkan perintah langsung dari Srila Bhaktisiddhanta untuk mengajarkan pengetahuan ini ke dunia barat, seperti itu. Ya. Walaupun murid-murid yang lain juga sudah diberikan perintah dan juga dikirim, ya, tapi mereka tidak ada yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tapi Prabhupada karena dengan penuh ketulusan dan usaha yang sangat besar melaksanakan perintah itu, maka beliau yang satu-satunya berhasil seperti itu. Ya.
Those instruction differ from person to person. Jadi perintah-perintah khusus itu berbeda dari satu orang murid dengan murid yang lainnya. Ya, it is not the same for one and all. Jadi perintah itu tidak sama, ya, untuk satu dan semuanya seperti itu. Ya, don't be so foolish as to ask such a question. Jangan menjadi bodoh, ya, untuk menyampaikan pertanyaan seperti itu. Nah, artinya, ya, guru kerohanian ada yang memberikan perintah yang bersifat umum untuk semua orang, dan juga ada perintah yang khusus, ya. Jadi perintah yang umum adalah, ya, yang beliau berikan ketika kita menerima diksa ataupun inisiasi. Apa itu? Kita harus berjapa 16 putaran setiap hari, mengikuti 4 prinsip, menghindari 10 kesalahan seperti itu, ya, dan selalu dalam pergaulan dalam satu sangga, ya, melaksanakan pelayanan bakti dan sebagainya seperti itu adalah perintah yang mendasar, ya, umum seperti itu. Tapi tugas-tugas yang khusus seperti Selabat Siddhanta memberikan tugas khusus kepada Srila Prabhupada, ya. Walaupun itu juga diberikan kepada penyembah lainnya, tapi yang berhasil melakukan itu dengan baik adalah Srila Prabhupada. Kemudian contoh yang kedua, ya, Srila Prabhupada memberikan perintah khusus kepada Srila Gurudev, Srila Gaurabinda Swami, ya, untuk membangun Bhubaneswar. Karena Srila Prabhupada mendapatkan sumbangan tanah dari orang kaya di sana, ya. Karena beliau kemudian mendapatkan Srila Gurudev sebagai murid beliau yang sama-sama berasal dari Orissa juga, maka Srila Prabhupada memberikan tugas kepada Srila Gurudev untuk membangun Krishna Balaram Temple di Bhubaneswar itu. Dan itu yang beliau lakukan dengan sebaik-baiknya, bahkan mulai dari nol, dari sendirian seperti itu. Ketika beliau diberikan perintah oleh Srila Prabhupada, yang beliau minta bekal, ya, Prabhupada, ya, apakah bisa saya mendapatkan sejumlah bekal untuk saya memulai Krishna ini di Bhubaneswar seperti itu. Dan Srila Prabhupada mengatakan, saya aja ke Amerika hanya berbekal 40 rupiah, ya. Anda kembali ke daerah Anda sendiri, untuk kenapa perlu uang, gitu, ya. Dan Prabhupada Srila Gurudev mengatakan, ya, karena guru saya Srila Prabhupada adalah penyembah murni, pelayan Krishna. Apapun beliau katakan itu adalah benar, maka saya mengikuti itu. Dan dia tidak diberikan bekal satu peser pun oleh Prabhupada dan memulai kesadaran Krishna, ya. Dan ketika itu tempat itu masih seperti hutan, dan hanya ada beberapa pekerja proyek yang mulai akan membuka proyek jalan yang sekarang ada di depan tempat itu. Dan ketika itu masih hutan belantara, masih ada harimau, ular dan sebagainya. Tapi beliau memulainya sendiri, membuat pondok sendiri. Kemudian beliau tidak punya kertas dan pulpen, ya. Beliau menulis Mahamantra pada daun, dan beliau keliling ke rumah-rumah, ke kantor-kantor pemerintah di sana. Kadang-kadang beliau berjalan kaki, kadang-kadang ada yang meminjamkan sepeda dari para pekerja proyek di sana. Beliau kadang-kadang naik sepeda seperti itu, ya. Dan setiap rupiah yang beliau peroleh dari minta-minta itu yang beliau gunakan untuk menjalani hidup beliau, dan, ya, sedikit demi sedikit membangun Bhubaneswar itu seperti itu. Nah, ini contoh yang real bagaimana guru memberikan perintah yang berbeda-beda kepada guru kerohanian sesuai dengan, ya, kualifikasi dan kemampuan murid tersendiri seperti itu. Ketika seorang murid telah mendapatkan perintah khusus seperti itu, dia hendaknya dengan segala,
ya kayak upaya berusaha untuk melaksanakan perintah itu, bahkan ya bila perlu sampai mengorbankan nyawa sekalipun, kita hendaknya berusaha untuk melaksanakan perintah itu. Itulah tugas dari seorang murid dalam arti yang sebenarnya seperti itu. Ya. Dan itulah yang that is the only thing needed. Itulah yang satu hal yang sungguh-sungguh dibutuhkan. Be simple. Ya, sekarang judulnya. Di sini penyembah bertanya, it is my attempt to be simple. Sometimes I feel almost hypocritical or duplicitous putting on tilat in the morning because I am just looking like a devotee. And jadi saya sudah berusaha untuk sederhana, tetapi ya hampir atau kebanyakan saya menjadi hipokrit ataupun munafik ataupun penuh kepalsuan dan memakai tilat pada pagi hari, dan hanya sebagai kelihatan saja saya sebagai penyembah seperti itu. Kemudian selalu dia mengatakan, that is a question of your heart. Itu adalah masalah yang ada di dalam hati Anda sendiri. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kata question itu digunakan ya. Tidak mesti harus artinya question itu kan pertanyaan ya. Tapi dalam hubungan ini kita tidak selalu bisa mengartikannya sebagai pertanyaan. Ya. That is the question of your heart. Ya. Apakah artinya kalau kita katakan itu adalah pertanyaan dalam hati Anda, kan tidak cocok kan? Ya. Ya. Tapi kalau kita mengatakan itulah masalah yang ada di dalam hati Anda. Ya. If you are simple at heart, ya. Jika Anda sungguh-sungguh sederhana dalam hati Anda, if you have clear heart, jika Anda memiliki hati yang bersih, pikiran yang bening seperti, then everything is okay. Maka segala sesuatu akan menjadi baik. Ya. This is the essential problem. Inilah masalah yang sangat mendasar. We are not simple. Ya, kita tidak sederhana. We are crooked now. Sekarang kita menjadi penuh kepalsuan, penuh kemunafikan. There is no simplicity at all. Jadi hati kita sesungguhnya tidak ada kesederhanaan sedikit pun. If some simplicity was there before, now it's gone. Mungkin sebelumnya di awal Saudara Krishna ini hati kita sungguh-sungguh sederhana, tapi karena proses pergaulan yang salah, ya, maka kesederhanaan itu hilang. Ya, when we are beginning, ya, become a devotee, we try to become simple, but then because of misassociation, yeah, we associate with the crooked person, yeah, then our simplicity was gone. Yeah. Jadi pada awal kita dalam Saran Krishna ini kita sederhana, tapi karena kemudian karena pergaulan yang keliru, yang salah, kita juga menjadi tidak sederhana lagi seperti itu. Yeah. Many say if we become simple, people will cheat us, because simple people are cheated. Jadi banyak orang mengatakan kalau saya menjadi sederhana, maka saya akan mudah ditipu orang. Karena orang sederhana gampang ditipu begitu. Apakah betul demikian? Ya. But you will not be cheated. Have firm faith in Krishna. Have faith in Mahaprabhu. Be simple. Tapi jika orang ataupun kita sungguh-sungguh menjadi sederhana di dalam hati kita, tidak ada kepalsuan, tidak ada politik seperti itu, ya, dan tidak mungkin kita akan tertipu, karena Krishna akan melindungi orang yang sederhana. Ya. If we are really simple in heart, no one can cheat us, because
Guru Krishna always protecting the simple-hearted devotees. They will take care of you. Maka Krishna akan menjaga diri Anda. You will never be cheated if you completely take shelter of your lotus feet. Orang yang sepenuhnya sederhana hatinya, yang sungguh-sungguh memiliki hati yang sederhana, ketika dia sepenuhnya berserah diri pada kaki Padma Guru dan Krishna, tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. If we really have simple heart, free from duplicitous, free from kapatya, and take shelter fully at the respect of Guru and Krishna, so that we will got full protection from Guru and Krishna. Jadi contohnya seperti para Pandawa, karena hati mereka sederhana, tidak ada kepalsuan, tidak ada politik seperti itu, maka Krishna sepenuhnya melindungi para Pandawa. Bahkan ketika mereka dihadapkan pada keadaan yang sangat sulit sekalipun, Krishna selalu datang untuk menolong mereka. Tapi ketika Yudhishthira mengembangkan sedikit kapatya atau duplicitous seperti itu, ketika ditantang untuk berjudi, ketika itu dia tidak ingin minta bantuan kepada Krishna, kan tidak percakapan. Kenapa Krishna tidak menolong? Karena kamu tidak menginginkan saya datang gitu. Pada Krishna sudah menunggu di luar, kapan saya akan dipanggil begitu. Kalau saya berhadapan dengan Sakuni, karena Duryodhana minta bantuan daripada Sakuni. Kalau kalian Pandawa minta bantuan pada saya dan saya berhadapan dengan Sakuni, siapa yang akan menang seperti itu? Tapi karena Yudhishthira ketika itu berpikiran, saya raja, kalau saya minta bantuan saya akan malu begitu, dan hanya menggunakan kekuatannya, akhirnya dia ditipu seperti itu. Begitu pula kita dalam segala setiap langkah dari kehidupan kita sebagai penyembah, kita hendaknya selalu berdoa dan berlindung pada guru rohani. Maka kita akan selamat. Begitu kita menggunakan pikiran kita, kemampuan kita, pasti kita akan celaka seperti itu. This is their responsibility. When you put the responsibility on yourself instead of them, then it is more likely you will be cheated. Dan itulah tanggung jawab. Ketika kita menempatkan tanggung jawab itu pada diri kita sendiri, merasa kita mampu melakukannya sendiri gitu, dan tidak berdoa, tidak menempatkan tanggung jawab itu pada Guru dan Krishna, maka Anda dengan mudah akan ditipu seperti itu. That is the mistake with you. Itulah kesalahannya pada diri Anda seperti itu. In most of you, dan kebanyakan dari Anda sendiri, be a simple, true Vaishnava with no crookedness. Jadilah sederhana, jadilah Vaishnava yang bebas dari segala kepalsuan. You are always thinking yourself very intelligent. Pada umumnya kita selalu berpikir bahwa diri kita sangat cerdas. Very expert, begitu ahli. You have so many person guarding you. Anda memiliki begitu banyak pengawal ataupun penasehat seperti itu. Oh no, no one can cheat me. Kita berpikir tidak ada seorang pun yang dapat menipu saya. You are trying to protect yourself. Anda berusaha untuk melindungi diri Anda. How can you protect yourself unless Krishna's wanted? Bagaimana kita bisa melindungi diri kita sampai Krishna sendiri menginginkannya? Jadi kembali lagi dalam kisah Mahabharata itu,
ketika Yudhistira tidak menginginkan bantuan dari Krishna, maka semuanya kalah, gagal. Dan bahkan Drupadi pun ya hampir ditelanjangi seperti itu. Ya. Dan ketika Drupadi masih menggunakan kekuatannya sendiri untuk mau bertahan, maka dia hampir celaka. Dan ketika dia sepenuhnya melepaskan segala ketergantungannya pada dirinya, kepada suami-suaminya seperti itu, dan hanya memanggil Krishna, Govinda, maka Krishna segera menolong dan memberikan mengirim sari yang panjang seperti itu, sampai Duryodhana sendiri kelelahan untuk menarik sari itu, dan akhirnya dia jatuh pingsan kan, seperti itu. Jadi begitu kita berdoa dan berserah diri kepada Krishna, maka segera Krishna akan datang untuk menolong kita. Contoh kedua juga ketika Drupadi di tengah hutan, karena Drupadi memiliki sebuah aksaya patra, artinya sebuah periuk. Ketika beliau masak dan sebelum dia Drupadi makan dan mencuci periuk itu, seberapapun jumlah penyembah atau tamu yang datang, beliau akan mampu untuk menjamunya dengan segala kemewahan. Tidak akan pernah kering periuk itu. Tapi begitu Drupadi sudah makan dan periuk itu sudah dicuci, maka untuk hari itu tidak akan ada lagi sedikit pun makanan seperti itu. Nah, Duryodhana tahu rahasia ini. Suatu ketika Durvasa Muni berkunjung ke Hastina, dan ketika itu Duryodhana sebenarnya tidak ingin menerima melayani beliau, karena dia tahu kalau saya sedikit saja salah saya hancur seperti itu. Tapi atas desakan daripada Sakuni, dia mengatakan layanilah beliau dengan sebaik-baiknya. Ketika beliau puas, maka kamu akan dengan mudah dapat menghancurkan Pandawa seperti itu. Dia diberikan cara, dia jamu beliau dengan baik. Tapi ketika beliau puas dan menawarkan karunia, kamu bilang kamu tidak memerlukan karunia itu, dan sampaikan kepada beliau bahwa kalian memiliki cinta kasih dan perasaan yang mendalam atas penderitaan para Pandawa di hutan. Suruhlah mohon karunia kepada Durvasa Muni untuk datang kepada para Pandawa pada saat mereka sudah selesai makan dan Drupadi sudah mencuci periuk begitu. Ketika pada saat itu mereka datang dan tidak bisa menjamu Durvasa Muni, ketika Durvasa Muni marah kepada mereka, maka kamu akan memenangkan perang ini, ataupun sebelum berperang pun Pandawa sudah hancur seperti itu. Jadi itu yang diikuti oleh Duryodhana gitu. Tapi ketika siangnya Drupadi sudah makan, sudah mencuci periuk dan sebagainya, tiba-tiba Durvasa Muni datang dengan puluhan ribu pengikutnya. Dan sebagai tuan rumah, Yudhistira menawarkan, Anda silakan mampir, nanti Anda bisa pesan di sini seperti itu, dengan penuh keramahan. Memang seperti itulah kita hendaknya. Ketika tamu datang, kita hendaknya menyambut tamu itu dengan penuh keramahan. Tapi karena ditawari makan, mereka merasa setelah perjalanan jauh berkeringat dan kotor seperti itu, mereka mengatakan, kalau gitu saya akan mau mandi dulu ke sungai. Nanti persiapkan saja, nanti setelah mandi saya akan mampir seperti itu. Nah, setelah disampaikan kepada Drupadi mengatakan, bagaimana kakak tahu saya sudah makan dan saya sudah mencuci periuk itu, bagaimana kita dapat melayani tamu yang sebanyak itu? Ketika kita tidak mampu lagi melayani beliau, datang ketika beliau kembali lagi setelah mati, maka habislah kita begitu. Dan akhirnya Drupadi hanya memanggil Krishna, Krishna seperti itu. Tolong kami. Dan jelasan ketika siang itu Krishna sedang menerima pelayanan, dia sedang menikmati persad, sedang makan siang.
dilayani oleh Rukmini dan di semua istana. Ya, seperti itu. Ketika Draupadi memanggil, tiba-tiba Krishna menghentikan ya kegiatan dia untuk makan siang itu. Ya. Dan akhirnya ya tiba-tiba Krishna sudah ada di depan pintu pondoknya Draupadi. Draupadi saya lapar begitu. Ya. Ya. Dan kemudian Draupadi mengatakan, oh Krishna, Anda sudah datang. Oh Draupadi, ya, saya lapar, berikan saya makan. Itulah masalah kami. Ya. Kami tidak lagi punya apa-apa karena kami dalam kesulitan. Durwasa Muni sedang mandi, nanti kalau dia datang, kami tidak bisa melayani lagi seperti itu. Saya tidak ingin mendengar masalah kalian. Yang penting saya lapar gitu. Saya sudah habis, bawa periuknya ke sini gitu. Ya, dibawa periuknya dan masih ada tertinggal mungkin hanya satu helai daun kelor ataupun hanya satu biji nasi yang masih tertinggal seperti itu, dan itu diambil oleh Krishna. Dan hanya dengan makan itu Krishna berpuas hati dan mengatakan, oh Draupadi, saya belum pernah merasa kenyang seperti saat ini. Saya ngantuk, saya mau tidur dulu gitu. Ya. Tapi apa yang dirasakan oleh Durwasa Muni dan semua pengikutnya, ya, maka semua Durwasa Muni dan para pengikutnya juga perutnya menjadi kenyang dan besar berat seperti itu. Ya. Dan akhirnya mereka mengatakan, oh Guru Maharaj, saya merasa perut saya begitu penuh, bahkan saya tidak bisa keluar dari air ini. Bagaimana kalau kita mampir lagi ke tempatnya Yudhishthira, para Pandawa, mereka menyiapkan makanan yang banyak, kita tidak bisa menerimanya. Pasti mereka kecewa begitu. Ya, lebih baik kita pergi saja begitu. Ya, dan akhirnya mereka pergi. Ya. Nah itulah dijelaskan Krishna Tuste Jagat Krishna. Ketika Krishna puas, maka seluruh alam semesta berpuas hati. Ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh ketika kita ya ataupun para penyembah sepenuhnya tergantung kepada Krishna, maka Krishna mengambil sepenuhnya tanggung jawab pada diri kita pula. Ya. Dan karena para Pandawa selalu bersikap sederhana seperti itu, maka selalu dalam perlindungan Krishna. Hanya ketika Yudhishthira ya, salah mengambil keputusan, mengabaikan Krishna, dan dia dengan kekuatannya sendiri menghadapi Duryodhana dan Shakuni dalam perjudian itu, maka dia akhirnya kalah seperti itu. Dan ini contoh yang sangat esensial, yang sangat penting untuk kita mengerti bersama. Ya, hendaknya dalam segala hal kita hendaknya hanya selalu tergantung kepada Guru dan Krishna seperti itu. Be as simple, true Vaishnava is no prerogative. Jadikan sederhana, menjadi Vaishnava dalam arti yang sebenarnya, dan tidak ada kepalsuan. You are always thinking yourself intelligent. Anda selalu berpikir diri Anda sendiri very expert ataupun sangat ahli. Ya, you have so many person guarding. Ya, no one can cheat me. Kita berpikir tidak ada seorang pun dapat menipu saya. You are trying to protect yourself. Anda berusaha untuk melindungi diri Anda. How can you protect yourself unless Krishna is wanted? Bagaimana kita bisa melindungi diri kita sampai Krishna sendiri menginginkan? Jadi itulah contohnya tadi, bagaimana para Pandawa ketika dia mengabaikan Krishna, tidak berlindung pada Krishna, mereka gagal. Tapi ketika mereka menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, mereka hanya tergantung kepada Krishna, dan Krishna selalu siap untuk menolong mereka. Seperti itu. Sekarang penyembah bertanya, in your 5 stage, ya, should we preach or should we just tell people to come to the temple to see advanced sannyasis? Artinya, ketika kita berada dalam keadaan yang pahit, artinya baru mulai begitu, apakah kita hendaknya hanya mengatakan kepada orang, Anda datang saja ke temple baru bertemu dengan guru ataupun sannyasi seperti itu? Only say that much.
Hanya itulah yang perlu Anda katakan. Don't preach any philosophy. Jangan mengajarkan filsafat. Nah, ini juga mungkin pengalaman pahit bagi kita, karena penyembah-penyembah yang masih baru mulai belum mengerti filsafat yang memadai begitu. Kadang-kadang kita berdebat dengan orang dan akhirnya ya kita berusaha mengalahkan orang ataupun kita yang dikalahkan seperti itu, dan akhirnya timbul masalah seperti sekarang ini. Itu adalah akibat daripada penyembah-penyembah yang tidak berkualifikasi untuk mengajarkan seperti itu ya. Dan akhirnya hanya menimbulkan kemarahan orang lain saja. Tell them to chant ya. Tell them chant Hare Krishna, please come to our temple ya. Jadi suruh mereka untuk mengucapkan mantra Hare Krishna ataupun suruh mereka datang ke temple seperti itu ya. Maharaj is there, he speak Bhagavatam Harikatha. Jadi ada Maharaj di temple, dia akan menyampaikan Bhagavatam ataupun Harikatha gitu. We'll give you prasad, kami akan memberikan Anda prasad. We'll be happy, Anda akan berpuas hati. Please come and visit. Silakan datang dan kunjungi temple kami. Speak in this way to them. Berbicara seperti ini kepada mereka. Don't speak any philosophy. Jangan menyampaikan filsafat apapun. If they put some question to you, you can answer them. Jika mereka bertanya kepada Anda bisa menjawabnya. Guru Maharaj is there, Sannyasi Maharaj is there, and he is proficient. Oh, di temple kami ada Maharaj, ada Sannyasi ya, beliau yang sudah sangat ahli sebetul. I am out ignorant pun. Saya hanyalah orang bodoh. I am just a dog of Maharaj. Saya hanya anjingnya dari guru saya ataupun Maharaj. Can a dog say anything? Apakah seekor anjing bisa berbicara? Why ask dog? Kenapa Anda bertanya pada anjing? Please come to our ashram. Silakan datang ke ashram kami. Maharaj is there, who is representative of God. Jadi guru kami ada di temple, beliau adalah yang wakil dari Tuhan sendiri. That is the process. Itulah prosesnya. Then that person will be very pleased and he will come. Dan ketika orang itu puas, dan mereka akan datang ke temple seperti itu. Ya. Jadi sampai di sini apakah ada pertanyaan? Selamat datang. Terima kasih. Saya seperti yang harus sampaikan, begitu banyak kejatuhan yang saya rasakan saat ini, dan banyak juga soal-soal yang saya lakukan selama ini juga, khususnya semenjak Maret saya berjuang, saya berusaha dengan menjalankan perintah beliau yang Maret tahu sendiri itu waktu diksa, saya disuruh untuk pengajaran di Tengah Jawa, khususnya Jawa Timur. Saya berusaha walaupun semampunya dapat saya lakukan, dan yang saya rasakan itu banyak ketakutan. Saya takut gagal, takut kalau gagal seperti apalagi gagal beneran gitu. Khususnya pada saat preaching gitu, awal-awalnya gampang ngajak orang gitu sampai diksa gitu. Nah terus kemudian setelah berapa lama penyembah yang direkom itu ada masalah, saya ketakutan sekali ya, karena hal-hal seperti itu. Merasa saya masa gagal dan gagal seperti itu. Kalau ada kondisi seperti itu, saya takut luar biasa, bahkan sampai fisikal saya itu terganggu sekali gitu. Dan repotnya lagi itu pada saat ada masalah seperti itu, saya nggak mampu untuk mencari solusinya seperti itu. Sering saya seperti itu. Saya ketakutan pada saat tak mampu menjalankan perintah guru. Itu yang membeban perasaan saya selama ini. Ya. Mana solusinya? Ya. Karena kita berpikir bahwa kita mampu, seperti tadi sudah guru sudah menjelaskan. Ketika kita berpikir bahwa kita mampu melakukan segalanya atas kekuatan kita sendiri,
pasti kita akan gagal dan akan mengalami ketakutan. Karena kita lupa pada guru. Jika kita selalu, seperti Guru dia mengatakan, kita selalu bergantung pada Guru dan Krishna, dan selalu menangis dan berdoa kepada Guru dan Krishna, maka Guru dan Krishna akan memberikan kita perlindungan sepenuhnya. Ya. Yang kedua, ketika kita tidak lagi bergaul dengan para penyembah, kita merasa menjadi independen, kita berpikir sendirian, kita mampu. Ya, itu juga kesalahan kita yang kedua. Ya. Karena kita belum dewasa, bahkan diberikan contoh oleh Srila Gurudev. Bahkan Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau adalah Tuhan sendiri. Ya, ketika beliau di Jagannath Puri, beliau selalu bergaul dengan para penyembah murni lainnya, seperti Swarup Damodar Goswami dan Rai Nandaraya. Beliau selalu bergaul dengan para penyembah yang murni, selalu berada dalam pergaulan para penyembah gitu. Ketika kita sudah merasa mampu dan tidak lagi bergaul dengan para penyembah, maka itulah kesalahan kita, dan itu juga menjadi awal dari kegagalan kita. Ya. Jadi karena itu selalu kita hendaknya dalam pergaulan para penyembah. Ya. Dan itu juga yang selalu ditekankan oleh Srila Gurudev untuk kami. Karena itu dalam setiap langkah kami selalu berusaha untuk mendatangkan para sadhu dan memperoleh karunia dan pergaulan dari para sadhu. Ya, karena itu saya bisa melanjutkan misi Sri Krishna ini, baik ya, saya mengikuti Sri Krishna ini walaupun tersendat begitu, tetapi karena saya selalu dalam pergaulan dengan para sadhu, ya, saya terselamatkan seperti itu. Ya. Dan kita juga sudah membangun dari sejak COVID itu kita membangun media untuk Sadhu Sangha. Ya, setiap pagi kita ada kelas, ya. Dan dulu juga setiap 3 kali seminggu ada kelas sore seperti itu. Tapi kelas sorenya sudah hampir 1 tahun tersendat, ya. 4 bulan, ya 4 bulan tidak jalan lagi. Ya, mungkin nanti setelah kita balik dari program keliling ini, kita akan harus memulai lagi kelas sore itu. Kita harus membangunnya lagi seperti itu. Jadi dengan cara demikian, penyembah-penyembah yang dulunya aktif di dalam Sadhu Sangha ini, mereka bisa ya bertahan dan bisa melanjutkan pelayanan baktinya seperti itu. Karena sendirian kita tidak akan mampu dalam mengemban tugas dan melaksanakan Sri Krishna ini. Karena kita bukan se-qualified Prabhupada, Srila Gurudev yang mampu sendirian memulai seperti itu. Kita hendaknya selalu dalam pergaulan dengan para penyembah. Bahkan 3 tokoh utama, ya, ataupun penyembah utama di dalam contoh-contoh dalam Srimad Bhagavatam, mereka selalu menginginkan pergaulan para sadhu. Pertama, Dhruva Maharaj. Ketika Dhruva Maharaj sudah bertemu dengan Tuhan Sri Vishnu, yang sebelumnya dia menginginkan segala kekayaan, bahkan kerajaan yang lebih besar dari kakeknya, dari Brahma sendiri. Setelah bertemu dengan Sri Vishnu, dia kehilangan. Ya, segala keinginan matinya sudah hilang. Bahkan dia ketika ditanya karunia apa yang dia minta, ya, beliau yang mengatakan, sebelumnya saya begitu bodoh ingin mengumpulkan pecahan kaca seperti itu. Jadi segala kepuasan, kenikmatan dan kerajaan di dunia materi ini itu tidak lebih daripada pecahan kaca seperti itu. Tapi apa yang beliau mohonkan kepada Sri Vishnu, beliau hanya memohon supaya selalu dalam pergaulan dengan para penyembah murni seperti Narada Muni seperti itu. Karena para penyembah murni beliau selalu sadarkan Krishna. Ketika seorang selalu bergaul dengan para penyembah murni Tuhan, mereka sebelumnya juga menjadi sadarkan Krishna. Begitu. Yang kedua, Prahlad Maharaj juga berdoa seperti itu. Ketika ditawari, dia hanya menginginkan pergaulan dengan para sadhu. Ya. Karena dalam pergaulan dengan para sadhu, dia bisa mendapatkan selalu ingat dengan Krishna. Yang ketiga adalah para pracedas. Ya. Para pracedas juga bertanya, mengatakan tulayama gawe nabi na swarga na punah bawa. Ya, Bhagavat Sanggi Sangasya
ya, Martyrianum Kim Utasisa. Jadi karunia apa yang bisa saya harapkan di dunia martir yang penuh dengan kelahiran dan kematian ini, ya. Tapi jika Anda berkenan, ya, memberikan hamba pergaulan dengan para penyembah murni, hanya dengan sekejap sesaat saja bergaul dengan para penyembah murni Tuhan, maka kami akan mendapatkan segala kesempurnaan seperti itu. Jadi kita hendaknya selalu dalam pergaulan dengan para penyembah, ya. Dan saya mengerti bahwa selama ini jarang sekali ada penyembah yang berkunjung ataupun memberikan pergaulan ke Jawa Timur ini, terutama pada saat COVID seperti itu, karena semua kita dalam kesulitan, ya. Dan hendaknya kita sendiri aktif untuk mencari pergaulan itu. Jangan kita hanya, ya, berharap untuk, ya, ada orang yang datang seperti itu. Jika kita sungguh-sungguh ingin maju dalam sedang Krishna ini, kita hendaknya, ya, juga selalu berusaha untuk memperoleh pergaulan dengan satu. Kalau kita nelpon atau saat ada masalah, kita bertanya kepada penyembah senior atau para penyembah yang kita sebagai well-wisher kita yang selalu, ya, bersedia untuk menuntut kita seperti itu, ya. Ketika kita hanya kusuk pada urusan material saja, maka kita akan jauh dari perlindungan sadhu dan maya akan menangkap kita. Ketika kita maya menangkap kita, mencengkeram kita, maka segala masalah material akan mulai timbul lagi seperti itu, ya. Jadi itu jawaban yang saya bisa sampaikan. Ya, karena itu Anda harus juga selalu aktif juga, jangan merasa kuat sendiri seperti itu, ya. Sekarang kita mungkin diskusikan satu topik lagi, ya. Stage of Bhakti, ya, tingkatan-tingkatan daripada Bhakti. Di sini Pak penyembah bertanya, what is the relationship between sadhu and guru? Ya, apa hubungan antara sadhu dan guru? You mentioned that we need to get mercy of the sadhu. Is it by the mercy of sadhu that one can get guru? Ya. Apa hubungannya antara sadhu dan guru? Anda menyampaikan bahwa kita memerlukan karunia dari sadhu. Apakah dengan karunia sadhu kita akan mendapatkan guru? Seperti itu pertanyaannya. Setelah guru dia memberikan jawaban, guru is a sadhu is guru, same thing. Jadi guru juga adalah sadhu adalah guru. Ya, itu adalah dua hal yang sama. Kemudian penyembah bertanya lagi, so guru sadhu sastra, that mean also ada gurus? Ya, jadi Anda selalu mengatakan guru, sadhu, dan sastra. Apakah itu artinya guru-guru yang lainnya juga? Yes. Guru dia mengatakan ya. Sadhu or true sadhu. And the one to whom I am attracted, whom I have faith, I accept as my guru. This is the first thing. Jadi guru itu banyak, ya, tetapi pada hakikatnya guru itu satu. This is the guru tatwa. Ya, guru is one, ya, but ya, it come in front of us in many form of guru. But the principle of guru is one. Jadi secara prinsip guru itu adalah satu. Tapi beliau muncul di hadapan kita dalam berbagai personalitas yang ada seperti itu, ya. Tapi kepada siapa kita tertarik, ya, kepada kepribadian guru yang mana kita tertarik, ya, maka terimalah beliau sebagai guru kita, ya. This is the first thing. Inilah hal yang pertama, ya. Jadi kepada siapa kita menempatkan keyakinan kita, to whom we put our faith, ya, that person we have to accept as our guru, ya. As Rupa Goswami has said in Bhakti Rasamrita Sindhu, sebagaimana selalu Pak Goswami menjelaskan dalam Bhakti Rasamrita Sindhu,
Ado serada tata sadu sangga ta bajana kriya tato anak tani berkisiat tato nista ruci tata ata saktis tato bawas tata prema budaya jati sada kanam ayam premna pradur bawe bawet krama. In the beginning there must be faith. Jadi yang pertama harus ada keyakinan. Ya. Adus serada artinya yang pertama adalah keyakinan. Then one become interested in association with pure devotees. Ya. Adus serada tata sadhusana. Pertama kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam hati. We have to have put faith in our heart. Ya. What is meaning the faith? Ya, apa arti keyakinan itu? We have faith that this material world will not give any benefit to us. Kita yakin bahwa dunia material ini tidak akan pernah memberikan keuntungan dalam arti yang sebenarnya pada diri kita. Ya. Bahwa kita yakin juga yang kedua bahwa dunia ini adalah penuh penderitaan. Karena Bhagavad Gita, di dalam Bhagavad Gita kita sudah menyampaikan, ya, Janma Mritu Jara Vyadi, suka duka nudosana. Jadi dalam Bhagavad Gita Krishna sudah menyampaikan bahwa di dunia ini hanya ada apa? Kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit seperti itu. Ya. Dan juga suka duka juga kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita duka seperti itu. Itulah sifat dunia material ini. Ya. Dan kita yakin bahwa kita tidak akan bisa sukses di dunia material dengan cara material apapun seperti itu. Ya. Karena itulah kita perlu guru. Ya, bahwa dunia material ini adalah nyata tetapi bersifat sementara seperti itu. Ya. Dan ketika kita meyakini atas semua ini di dunia material ini seperti itu, maka kita harus kemudian bergaul dengan para penyembah murni Tuhan. Kemudian yang langkah kedua adalah sadu sangga, tata sadu sangga. Thereafter, one initiated by the master and execute the regular principle under his order. Dan ketika satu sangga itu sudah menjadi kebiasaan kita dan akhirnya kita mengembangkan ketertarikan untuk menjadi maju lebih lanjut dalam surat Krishna ini, dan kita mencari guru, dan ketika guru berkarunia memberikan karunia diksa kepada kita, maka kita hendaknya melaksanakan tugas dan kewajiban kita, mengikuti aturan dan prinsip seperti itu, ya, dan melaksanakan perintah guru, ya, mengikuti aturan dan prinsip di bawah tuntunan guru kerohanian. Those one is free from unwanted habit and become firmly based in the personal service. Sehingga dengan demikian mencapai anartha nivriti, artinya kita terbebas dari hal-hal yang tidak pantas kita inginkan. Ya, dan menjadi semakin mantap dalam pelayanan bakti. Ya, setelah anartha nivriti, ya, kemudian tata nista, mencapai nista artinya menjadi semakin mantap di dalam bakti. Develop taste and attachment. Ya, nista dan ruci artinya kita mendapatkan rasa dan menjadi semakin terikat dengan proses bakti ini. This is the way of sadhana bhakti. Inilah cara daripada sadhana bhakti tersebut. The execution of the personal service according to regulated people. Artinya kita melaksanakan pelayanan bakti ini sesuai dengan aturan-aturan dan prinsip yang mengatur. Gradually, emotion intensify. Ya. Kemudian berangsur-angsur emosi ataupun rasa cinta kasih, rasa pengabdian itu menjadi semakin mantap, semakin kental, and finally there is an awakening of love. Dan akhirnya ya, kita bangkit mengembangkan prema seperti itu. This is the gradual development of love of God for the devotees interested in Krishna consciousness. Jadi inilah perkembangan daripada pelayanan cinta bakti ini, ya, bagi orang yang tertarik dengan kesadaran Krishna ini. He lists 9 things.
Beliau selalu Boguswami mencatat 9 cara, ya, 9 tahapan seperti itu. The first thing is adosrada. Yang pertama adalah adosrada. The last thing is prema. Puncaknya adalah prema. Srada means strong faith, unflinching faith. Ya, srada artinya keyakinan yang kokoh yang tidak tergoyahkan kepada Krishna, kepada kata Krishna. And in the conclusion of Sastra, faith in sadhu, true sadhu Vaishnava. Jadi keyakinan itu artinya, ya, mempunyai keyakinan yang penuh yang tidak pernah menyimpan kepada Krishna, kepada apa yang disampaikan oleh Krishna dalam Bhagavad Gita, dan kepada kesimpulan-kesimpulan sastra, dan keyakinan juga kepada sadhu atau sadhu dalam arti yang sebenarnya kepada Vaishnava. The next question is, how does one acquire srada? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mendapatkan srada ini, mengembangkan srada ini? It is developed in the association of devotees. Srada ini, keyakinan ini akan berkembang dalam pergaulan dengan para penyembah, ya, ya, of sadhu, dan bergaulan dengan para sadhu, not association of asadu, tidak bergaul dengan para asadu, ya. Rupa Goswami says, ados rada tata sadhu sangha. Jadi selalu Rupa Goswami sudah mengatakan, ya, yang pertama adalah, ya, srada, keyakinan dan pergaulan dengan para penyembah. That means the first associating with sadhu. Jadi artinya pertama kita harus bergaul dengan sadhu. Sadhu sangha means srada labi jive kare sadguru vichar. Yeah. Having obtained faith, the jiva begin to consider who is sadguru. Jadi setelah mendapatkan keyakinan itu, sang jiwa akan mulai bertanya, ya, siapa itu sadhu guru? Who is the spiritual master? Siapa guru kerohanian kita? By listening to the sadhu, you hear Krishna kata, ya, Krishna Tattva, Guru Tattva, Vaishnava Tattva. Dengan mendengar dari sadhu, kita akan yang mendengarkan tentang Krishna Tattva, mendengarkan tentang Krishna kata, yang uraian tentang Krishna, mendengarkan Guru Tattva, mendengarkan filsafat tentang Guru, ya, Vaishnava Tattva. Siapa itu Vaishnava, yang who is the real Vaishnava, who is sadhu, ya, what is Tattva, apa Tattva artinya filsafat, what is the necessity of accepting Guru, apa keperluannya kita, kenapa kita harus menerima Guru, seperti itu, ya. That you think, oh, to accept the quiet Guru is the goal of life. Dan kemudian Anda akan berpikir bahwa menerima seorang guru kerohanian yang dapat dipercaya adalah tujuan hidup saya. Because the supreme perfection is to get Krishna. Karena kesempurnaan tertinggi bagi kita adalah untuk mendapatkan Krishna. Ya, tanpa karunia guru orang tidak mendapatkan Krishna. Ya, guru Krishna rupai guru milih. Ya. Atas karunia guru orang mendapatkan Krishna, atas karunia Krishna orang mendapatkan guru, seperti itu kan. This is the paramartha, the supreme goal, to develop pure devotion by which Krishna will bound up. Jadi inilah tujuan tertinggi kita, ya, untuk mencapai paramartha, untuk mencapai Krishna Prema ini, karena Krishna bisa diikat dengan Krishna Prema ini. I have to accept Guru, otherwise I cannot have this thing. Karena itu kita harus menerima Guru. Jika tidak demikian, kita tidak akan mendapatkan apapun, tidak akan mencapai hal ini. Sadhu Sangha means accepting Guru. Jadi Sadhu Sangha artinya kita menerima Guru. Then come Atta Bhajana Kriya. You don't know how to do bhajan. Kita belum tahu bagaimana kita melakukan bhajan. You don't know bhajaniya ya wastu, who is the worshipable object. Kita tidak tahu siapa yang menjadi objek pujian kita. Guru will teach you how to perform bhajan.
Guru akan mengajarkan Anda bagaimana Anda melakukan bhajan. He does bhajan and you follow. Guru melakukan bhajan, kita harus mengikutinya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Many times you may have heard Srila Prabhupada chanting. Mungkin Anda sudah sering bagaimana Prabhupada berjapa. Then he would say, now you chant. Pertama, Prabhupada berjapa dan kemudian menyuruh murid-murid dia untuk mengucapkan nama suci juga. Then others chant. Kemudian yang lainnya mengikuti berjapa juga. This is following Guru Vaishnava. Inilah cara kita bagaimana mengikuti Guru dan para Vaishnava. It teaches us how to do bhajan. Beliau mengajarkan kita bagaimana kita melakukan bhajana, kerja melakukan bhajan ini. Bhajan should be done under the guidance of bona fide Guru, not alone. Ya. Bhajan harus dilakukan atas tuntunan bimbingan dari Guru rohanian, bukan sendiri melakukan bhajan. Ya. Asraya la iya bhaje tare Krishna nahi twajaje. Asraya mean one should do bhajan taking shelter of bona fide Guru. Melakukan bhajan artinya kita melaksanakan kegiatan spiritual kita atas tuntunan dari atas perlindungan Guru yang dapat dipercaya. Dan Krishna will never leave you. Nah, jika kita melakukan seperti itu, melakukan bhajan di bawah tuntunan Guru rohanian, maka Krishna tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. If one does bhajan without taking shelter of a guru, then it is empty with no potensi. Ya. Jika orang melakukan bhajan, ya, tanpa berlindung kepada kaki para guru, maka itu menjadi kosong. Ya, ya. With no potensi, tidak akan ada kekuatan di sana. Krishna never listen, karena Krishna tidak akan pernah mau mendengar. Bhajan also means sewa, service. Bhajan artinya adalah pelayanan. Ya. One meaning of bhaj is sewa, Krishna sewa. Bhaj, kata bhaj artinya pelayanan. Yang sewa itu Krishna, pelayanan pada Guru dan Krishna. Bhagavad sewa is also bhajan. Pelayanan kepada Krishna juga adalah bhajan. There are nine type of sewa. Mulai dari Sravanam, Kirtanam, Smaranam, Padaswanam, Arcanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, and Atma Nivedanam. It begins from Sravana, hearing. Guru does bhajan, you hear, and then you do bhajan. Jadi sebenarnya proses ini dimulai dari Sravana. Ketika kita mendengar dari sadhu, dari Guru dengan baik, ya, maka kita akan mendapatkan keyakinan semakin kokoh dan mendapatkan perlindungan seperti itu. Ya. It begin from Sravana. Kita mulai dari mendengarkan. Guru das bhajan, ketika Guru melakukan bhajan, ya, kita harus mendengarkannya. Then you do bhajan. Kemudian Anda mempraktikkannya juga. That is kirtan. Itulah yang disebut kirtan. It is also sewa. Ya, jadi itu juga adalah pelayanan. Ya, Paul Swami said, Ado Srada Tata Sadhu Sangha Ta Bhajana Kriya. Better service under the guidance of Guru. Kita melakukan pelayanan di bawah tuntunan Guru. Do bhajan under the guidance of Guru. Laksanakan bhajan juga di bawah tuntunan Guru. Follow the instruction of Guru strictly. Ikutilah perintah Guru dengan penuh ketaatan. Take shelter at the lotus feet of Guru. Berlindunglah kepada kaki padma Guru. Then one come to anata nibukti. Maka berikutnya akan mencapai tahapan yang berikutnya, itu anata nibukti. Artinya kita dijauhkan dari keinginan-keinginan material seperti itu. Ya. Jadi malam ini karena sudah jam 10, kita akhiri sampai di sini. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sila Gurudev ki, Sila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanandi.
Tama Pranati Bhagavata Pancha. Siyang inap di sini, mau balik. Bisa nginap di sini atau mau balik? Nginap di sini. Hah? Berarti nginap di sini kan? Terima kasih. Hare Krishna, Hare Krishna. Stop.